Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami dapat dari seorang narasumber bernama Mas Dede atau Dede, berusia 45 tahun. Di mana kisahnya itu dialami sudah hampir 20 tahun yang lalu, ketika Dede dan kedua temannya yang bernama Ebot dan juga Unang sama-sama berusia 19 tahun. Seperti apa ceritanya? Namun sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan cerita ini akan kami beri judul Air Jeruk Nipis Mengundang Arwah. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Pemirsa, waktu itu Dede punya dua orang sahabat yang bernama Ebot dan juga Unang. Nah, mereka itu adalah sahabat yang akrab, sahabat dekat, namun usia Dede waktu itu berada di atas usia kedua temannya tersebut. Di mana Dede berusia 20 tahun dan kedua temannya tersebut masing-masing berusia 19 tahun. Dan pemirsa, di waktu itu lagi marak-maraknya yang bernama judi togel. Jadi waktu dulu baik orang tua ataupun anak muda sering yang namanya mencari nomor togel dengan cara ke tempat-tempat sepi atau ke tempat-tempat angker. Nah pemirsa, kedua teman Dede tersebut, Ebot dan Unang, itu termasuk anak muda yang nakal juga. Bukan nakal yang negatif pemirsa, namun nakalnya jadi selengean atau banyak bercanda dan juga banyak isengnya. Nah pemirsa, kebetulan Dede, Ebo, dan Unang itu pernah mereka memasang yang namanya nomor togel, namun tidak pernah sekalipun tembus atau mendapatkan hadiah. Mereka hanya menghabiskan atau mengeluarkan uang untuk pasang nomor togel, namun tidak pernah dapat atau tidak pernah tembus. Nah pemirsa, pada suatu hari di salah satu jalan raya yang memang tidak terlalu jauh dari rumah kediaman Dede, Ebo, dan Unang tersebut, dan di jalan raya tersebut, mohon maaf, terjadilah kecelakaan, yaitu tabrakan antara motor dan juga mobil. Kebetulan pemirsa, yang memakai motor itu masih kenal dengan Dede, dengan Ebo, dan juga Unang, namun mereka tidak begitu akrab dan mereka hanya kenal karena memang mereka tinggal satu kampung dengan korban yang mengalami kecelakaan motor tersebut. Nah saat itu juga Dede, Ebo, dan Unang pun melihat ke lokasi kejadian, ke jalan raya tersebut, di mana di situ memang banyak orang yang berkumpul mengerubuni korban yang kecelakaan, termasuk korban yang ada di dalam mobil pun. Dan ternyata pemirsa, saat Dede, Unang, dan Ebot melihat kejadian lokasi tersebut, ternyata yang mengalami kecelakaan atau yang korban kecelakaan tersebut adalah masih dikenal dengan nama Iman. Jadi mereka merasa sangat khawatir sekali, merasa sangat heran sekali dengan kecelakaan maut tersebut. Korban terlihat sangat parah sekali dengan cairan merah yang membasahi ke jalanan atau ke aspal. Di situ membuat banyak orang takut, ngilu melihat fenomena kejadian kecelakaan tragis tersebut, termasuk Dede, Ebot, dan juga Unang. Nah di situ pemirsa, justru Ebot dan Unang itu punya pikiran yang sama. Jadi entah kenapa mereka berpikiran kalau mereka akan melakukan hal yang tidak lazim atau hal yang tidak layak
Dan singkat cerita, pada suatu malam sekitar habis maghrib, Ebo dan Unang itu berinisiatif untuk memeras jeruk nipis di atas cairan merah yang ada di jalanan bekas kecelakaan tersebut. Awalnya di situ Dede melarang untuk melakukan hal itu atau melakukan hal yang bodoh seperti itu. Namun Ebo dan Unang itu mungkin merasa penasaran karena pernah mendengar jika ada orang yang kecelakaan dengan bersimbah cairan merah begitu, dikucuri atau diperasi air jeruk nipis, nanti si arwahnya akan ada di situ atau akan gentayangan. Makanya di situ Ebo dan Unang sangat penasaran dengan tujuan apa. Tujuan Unang dan Ebot itu melakukan hal itu supaya nanti arwahnya si korban kecelakaan itu datang, lalu tujuan Ebot dan Unang itu akan meminta nomor togel. Nah, jadi pemirsa, sekitar jam 7 malam Ebo dan Unang segera mencari yang namanya buah jeruk nipis. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan mungkin ada 5 jeruk nipis, dan mereka pun lalu berangkat ke lokasi jalan raya di mana telah terjadi kecelakaan tersebut. Namun saat itu Dede tidak ikut karena takut. Jadi hanya Ebo dan Unang yang berangkat ke lokasi tersebut. Dan sesampainya di lokasi tersebut, mereka pun memeras jeruk nipis tersebut dan dikucurkan ke tempat kejadian, di mana di situ masih ada bekas cairan merah. Jadi mereka memeras jeruk nipis dan mengucurkannya ke bekas cairan merah tersebut. Singkat cerita, setelah itu mereka pun pulang kembali ke rumah dengan tujuan siapa tahu si sosok arwah korban kecelakaan itu akan datang menemui mereka, dan mereka berniat untuk meminta nomor togel. Dan lalu Ebot serta Unang diam di halaman rumahnya Dede. Namun saat itu Dede juga ikut berkumpul di halaman rumahnya bersama Ebo dan Unang. Namun saat itu Dede sama sekali tidak berpikiran menunggu yang namanya arwah korban kecelakaan, karena memang saat itu Dede tidak mengetahui kalau Unang dan Ebo benar-benar melakukan hal yang nekat, yaitu memeras perasan air jeruk nipis ke tempat atau bekas lokasi kecelakaan tersebut. Jadi saat itu Dede sama sekali tidak mengetahui hal itu. Namun saat berkumpul justru Unang dan Ebot itu menunggu yang namanya kejadian, siapa tahu arwahnya akan datang menemui mereka. Jadi mereka kalau bersama-sama atau berkumpul begitu, meskipun datang si arwah korban kecelakaan itu, mereka mungkin merasakan tidak akan takut. Namun ditunggu sampai jam 12 malam, tidak ada hal apa-apa, tidak ada hal yang mencurigakan, apalagi datangnya arwah korban kecelakaan tersebut. Maka akhirnya Unang dan Ebot pun pulang ke rumahnya masing-masing, sedangkan Dede masuk ke rumahnya dan tidur. Nah pemirsa, justru setelah Ebot dan Unang pulang ke rumahnya, saat itu mereka pun masuk ke rumah. Meskipun jarak rumah mereka tidak terlalu berjauhan, masih berkumpul dengan area rumah Dede juga. Nah saat itu Ebot masuk ke rumahnya dan berniat untuk tidur. Nah disitulah pemirsa awalnya datang suatu hal yang tidak diinginkan. Yang awalnya saat itu hujan turun, tiba-tiba hujan turun, dan di situ Dede mendengar suara tangisan yang sangat memilukan, dan suara tangisan itu jelas-jelas adalah suara si korban kecelakaan. Di situ Ebot mulai merasakan takut, mulai merasakan tegang karena adanya suara tangisan yang berasal dari suara korban kecelakaan tersebut.
Nah saat itu Ebod hanya diam, lalu Ebod mencoba keluar dari kamarnya menuju ke tengah rumah, dan alangkah kagetnya Ebod melihat banyak sekali bercak cairan merah di sekitaran tengah rumahnya. Di situ Ebod mulai merasakan panik dan mulai merasakan aneh dengan penampakan banyaknya cairan merah bercak-bercak yang ada di sekitaran tengah rumahnya tersebut. Di dalam kepanikan itu lalu Ebod mencoba untuk keluar rumah, yaitu untuk datang ke rumah sahabatnya yaitu Unang. Karena memang rumah Unang tidak terlalu jauh dari rumah Ebod. Karena di situ Ebod merasa ketakutan dengan adanya suara tangisan dan juga adanya bercak cairan merah di sekitaran tengah rumahnya. Maka di situ Ebod keluar dari rumah, dan alangkah kagetnya pemirsa saat Ebod keluar dari rumah atau membuka pintu rumah, tiba-tiba Ebod melihat penampakan sosok korban kecelakaan yaitu Iman, almarhum Iman. Di situ Ebod merasakan panik, dan si sosok arwahnya Iman itu seolah marah, matanya melotot, seolah-olah berkata-kata dan sangat terlihat marah sekali kepada Ebod. Lalu di situ Ebod langsung masuk lagi ke dalam rumah dan mengunci pintu. Nah di situ justru rumah Ebod itu digedor-gedor, namun yang anehnya orang tua Ebod sama sekali tidak bangun atau tidak terganggu dengan suara gedoran pintu rumahnya. Namun di situ Ebod sangat takut sekali. Ebod mencoba masuk ke dalam kamar, dan di situ saat Ebod masuk ke dalam kamar menutup pintu kamarnya, dan lagi-lagi gedoran itu menggedor pintu kamar Ebod sendiri. Di situ justru Ebod berteriak-teriak supaya orang tuanya bangun, namun saat itu memang orang tuanya mungkin tidak mendengar teriakan Ebod ataupun gedoran pintu. Jadi saat itu orang tuanya Ebod tidak bangun atau tidak terganggu sama sekali. Justru di situ Ebod berteriak-teriak karena ketakutan, dan saat Ebod akan keluar, akan membuka pintu, karena saking takutnya, karena gedoran sudah tidak ada. Namun yang anehnya saat Ebod akan membuka pintu kamar untuk keluar, ternyata pintu kamarnya tidak bisa dibuka, dan ternyata si sosok arwah Iman itu sudah duduk di tempat tidurnya Ebod. Nah di situ Ebod pingsan, dan Ebod sadar-sadar pagi hari dibangunkan oleh kedua orang tuanya. Nah itulah kejadian yang dialami Ebod, dan yang dialami oleh Unang yaitu beda lagi pemirsa. Saat itu saat pulang dari rumahnya Dede, saat berkumpul, saat itu Unang pulang ke rumahnya dan untuk berniat untuk makan. Saat itu sebelum tidur Unang pun makan, dan yang anehnya pemirsa, saat Unang makan dan akan menuangkan air minum karena haus, nah di situ Unang merasakan hal yang aneh. Jadi airnya itu berubah seperti cairan merah. Di situ Unang sangat kaget dan langsung membanting gelas yang sedang dipegangnya, dan di situ orang tuanya Unang pun bangun mendengar pecahan gelas seperti dibanting oleh Unang. Nah di situ orang tuanya Unang pun bertanya kepada Unang apa yang terjadi, dan saat itu Unang tidak menceritakan, dan justru Unang masuk ke dalam kamar. Dan saat Unang masuk ke dalam kamar untuk tidur, makan pun Unang tidak meneruskan makannya apalagi minum. Dan di situ Unang langsung masuk kamar untuk tidur, dan saat pemirsa, saat Unang berbaring di tempat tidur untuk menyelimuti tubuhnya, jadi tubuhnya itu ditutupin selimut semuanya, dan tiba-tiba pemirsa saat Unang mencoba untuk memejamkan mata, tiba-tiba Unang mendengar bisikan, dan bisikan itu jelas-jelas terdengar suaranya almarhum arwahnya Iman, si korban kecelakaan tersebut. Jelas-jelas terdengar di telinganya. Jadi si suara arwah itu seolah memanggil nama Unang dan mengatakan, kalian kejam. Itulah yang dikatakan dari si arwah Unang tersebut. Nah saat itu bukan arwah Unang, arwahnya Iman pemirsa. Nah saat itu Unang pun
berteriak-teriak dan langsung orang tuanya masuk. Di situ Unang kerasukan, pemirsa, kerasukan dan sangat kalang kabut sekali orang tuanya, dan orang tuanya pun memanggil warga-warga. Dan saat kerasukan, kata orang tuanya, Unang itu seolah menjadi iman korban kecelakaan, dan di situ beliau mengatakan kalau Unang dan Ebot telah melakukan hal yang bodoh, telah melakukan kekejaman terhadap arwah Iman tersebut. Wallahu alam bisawab, pemirsa. Nah, disitulah baru orang tua Iman dan orang tua Ebot mengetahui perbuatan bodoh yang dilakukan anak-anaknya tersebut. Nah, sejak saat itu Unang sakit selama 3 bulan, pemirsa. Dan setelah itu, setelah Unang di ruqyah saat itu atau di terapi, alhamdulillah Unang pun bisa sembuh. Dan ternyata si korban arwah, tapi walau alam juga pemirsa, jadi nempel di tubuh Unang selama 3 bulan. Dan setelah kejadian itu, setelah Unang sembuh, akhirnya alhamdulillah Unang pun sembuh, dan mereka kapok untuk tidak melakukan hal itu lagi. Mas, justru Unang dan Ebot sering berziarah ke makamnya Iman, si korban kecelakaan tersebut, untuk minta maaf. Nah, pemirsa, itulah kisah yang dialami Unang dan Ebot dan diceritakan oleh Dede kepada kami. Semoga bermanfaat, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Dan kepada pemirsa semua yang selalu dukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya dan murah rezekinya. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.